Hai guys, gimana nih? Kalian sudah ngikutin cerita atau pembahasan dari Perang Salib yang pertama sampai yang ke-7 kan? Dan kali ini kita akan mengakhiri pembahasan kita di Perang Salib yang ke-8 yang gak akan kalah seru. Yuk tunggu apa lagi? Update pengetahuan kamu di @now @knowledge. Nah, Perang Salib ke-8 juga dikenal sebagai Perang Salib Tunis, merupakan episode terakhir dalam serangkaian konflik antara pasukan Kristen dan Islam selama abad pertengahan. Misi ini terjadi pada tahun 1270 nih guys, dan dipicu oleh serbuan Raja Charles I dari Napoli yang mengusulkan serangan terhadap Tunis dengan tujuan memperluas pengaruh Kristen dan memperoleh dana untuk perang salib lebih lanjut di Mesir. Raja Louis IX guys, dari Prancis memimpin pasukan salib dengan didampingi oleh para bangsawan dan pasukannya, termasuk menantu laki-lakinya Theobald II dari Navarra dan keponakannya Robert dari Artois. Mereka berangkat dari Aigues Mortis pada tanggal 1 Juli 1270 dan tiba di Tunis setelah 18 hari lamanya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, armada salib berhasil mencapai pesisir Tunisia. Namun nih guys, apa yang mereka temui di sana tidak sesuai dengan harapan. Bukannya menyambut kedatangan pasukan salib dengan tangan terbuka, para pemimpin lokal termasuk Emir Tunis sendiri justru menunjukkan sikap bertahan yang kuat. Pasukan salib yang sudah kelelahan harus berhadapan dengan tantangan baru tidak terduga. Kota Tunis guys, dengan tembok kokoh dan pasukan pertahanan yang terorganisir dengan baik, memberikan rintangan sulit bagi usaha pasukan salib untuk merebutnya. Alhasil, terjadi pertempuran dramatis di sekitar kota dengan jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, kendalanya nih guys, tidak hanya aspek pertahanan yang menjadi masalah bagi pasukan salib. Mereka juga harus menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrim di Afrika Utara dengan panas terik yang memperburuk kelelahan dan dehidrasi. Penyakit-penyakit menular seperti misalnya wabah penyakit mulai menyebar di antara mereka hingga mengakibatkan kematian secara bertahap. Di tengah-tengah misi pertempuran ini, Raja Louis IX sendiri mengalami sakit parah. Meskipun sudah dilakukan upaya pengobatan, namun kesehatannya semakin memburuk sayangnya guys. Pada tanggal 25 Agustus 1270, Raja Louis IX meninggal dunia di Tunis. Kematian pemimpin mereka ini bukan hanya menjadi kehilangan moral bagi pasukan salib, tetapi juga memunculkan ketidakpastian tentang misi perang suci mereka. Akibatnya, pasukan salib mulai kehilangan semangat tempur nih guys. Dalam kondisi yang semakin memburuk, mereka memutuskan untuk menarik diri dari Tunisia dan kembali ke tanah air mereka. Nah, pasukan bantuan di bawah komando Charles dari Anjou baru saja tiba di Tunis pada akhir bulan Agustus 1270 dan mereka disambut oleh pemandangan yang mencekam nih guys. Pasukan salib yang semula bersemangat dalam misi suci ini justru banyak yang tergeletak di tanah, menderita akibat wabah penyakit yang menyebar dengan cepat. Wabah disentri telah menyerang tanpa ampun, bahkan sampai merenggut nyawa Raja Louis IX dan menghantui kedua keponakan serta ratusan tentara salib lainnya. Barisan pasukan yang semula kuat dan bersemangat kini terlihat rapuh dan penuh dengan penderitaan. Dalam situasi yang genting ini, Charles dari Anjou memutuskan untuk menarik pasukannya dari Tunis. Sementara itu, putra terakhir Raja Louis IX yang masih hidup, Philip the Bold Louis, menandatangani perjanjian damai dengan emir atau penguasa setempat dan kembali ke Eropa pada tahun 1271 sehingga mengakhiri upaya perang salib di Tunis. Sementara itu, di tengah kekalutan dan kegagalan di Tunisia, semangat perang salib tidak padam di Eropa. Meskipun sudah lanjut usia, Raja Henry III dari Inggris tetap setia pada sumpahnya kepada gereja. Putranya yang bernama Pangeran Edward I dipilih untuk melanjutkan perjuangan suci ini. Namun yang disayangkan guys, banyak bangsawan Inggris yang awalnya berjanji untuk bergabung dalam ekspedisi ini justru akhirnya menarik
diri. Alhasil, Pangeran Edward I berangkat ke Tanah Suci dengan hanya sekitar 1.000 pengikut. Sesampainya di Tanah Suci, Pangeran Edward I berencana untuk menyatukan pasukannya dengan pasukan Raja Louis IX dari Prancis di Tunis. Hanya saja, Raja Louis IX sudah lebih dulu meninggal dan tentara salib dari Prancis sudah bersiap untuk kembali ke tanah air mereka. Hal ini tentu memaksa Edward I untuk mengubah rencananya. Ia memutuskan untuk menghabiskan musim dingin di Sisilia sebelum akhirnya memerintahkan sebagian pasukannya untuk berlayar menuju Acre. Ketika tiba di Acre pada tanggal 9 Mei 1271, Pangeran Edward I menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan dan prajurit tambahan untuk menghadapi kekuatan Sultan Baybars yang kuat. Sementara dengan minimnya jumlah pasukan, ia berusaha membentuk aliansi dengan umat Kristen lainnya di Levant, serta dengan bangsa Mongol di Ilkhanate. Namun, Edward I terkejut di saat ia menyadari bahwa telah terjadi perpecahan besar di antara para penguasa Levant itu sendiri, khususnya di antara pemimpin Venesia dan Genoa. Harapannya terhenti ketika sebagian dari mereka justru mendukung Sultan Baybars dalam misi militernya dengan menyediakan bahan-bahan seperti kayu, besi, dan mobilisasi para budak. Meskipun menghadapi tantangan besar, Pangeran Edward I tetap berjuang untuk memperoleh dukungan dan membentuk aliansi yang kuat untuk melawan kekuatan Sultan Baybars. Nah, aliansi dengan bangsa Mongol yang kala itu berhasil terajut diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dalam upaya melawan pasukan Muslim. Dengan demikian, perang salib terakhir ini tidak hanya melibatkan konflik antara dunia Kristen dan Islam, tetapi juga mencerminkan perpecahan internal di antara penguasa Kristen, khususnya di wilayah Levant itu sendiri. Pada saat yang sama dengan upaya Pangeran Edward I ini, di wilayah lain, bangsa Mongol yang menjadi musuh bebuyutan dari klan Mamluk Khan sedang sibuk berperang di Turkestan. Abaka Khan, pemimpin bangsa Mongol di wilayah tersebut, mencoba untuk bekerja sama dengan tentara salib melalui penyediaan armada bantuan sejumlah 10.000 penunggang kuda dari Anatolia. Alhasil guys, pasukan gabungan ini berhasil mengepung kota Aintab dan bahkan berhasil mengalahkan pasukan Aleppo yang garnisonnya melarikan diri ke kota Hama. Keberhasilan Mongol terus berlanjut saat mereka terus maju menuju kota Apamea. Namun dalam menghadapi tantangan baru terhadap kekuasaannya ini, Sultan Baybars yang bertempat di Damaskus kala itu segera mengambil tindakan. Ia mengumpulkan pasukan besar termasuk bala bantuan dari Mesir dan bergegas menuju utara untuk menghadapi bangsa Mongol yang saat itu sudah kalah jumlah. Pasukan Mongol yang lalu menyadari ketidakmungkinan melawan kekuatan lebih besar terpaksa mundur ke utara dan melintasi perbatasan Sungai Efrat. Sementara itu, Pangeran Edward I berusaha untuk memperkuat posisinya di Tanah Suci. Ia berusaha membersihkan dataran Sharon dan merebut benteng kecil musuh di Kakun. Namun, upayanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan pasukan salib kembali mengalami kegagalan. Setelah 1 tahun berperang dan ketika semua pihak menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, Pangeran Edward I memutuskan untuk menandatangani gencatan senjata selama 10 tahun 10 bulan di kota Kaisaria pada tanggal 22 Mei 1272. Kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Sultan Baybars tidak perlu lagi membagi pasukannya antara ancaman Mongol dan tentara salib, sementara Pangeran Edward dapat memperkuat posisinya dan mempertahankan wilayah yang dikuasainya. Namun, di balik semua kesepakatan ini, terdapat banyak intrik dan permainan kekuasaan. Raja Charles dari Anjou yang bertindak sebagai mediator tampaknya berusaha mempertahankan pengaruh tentara salib di Levant dan melindungi wilayah pesisir antara Acre dan Sidon dari serangan Sultan. Setelah menandatangani gencatan senjata dengan Sultan Baybars, Pangeran Edward I dari Inggris memiliki rencana untuk melanjutkan perang di masa mendatang. Ia bermaksud untuk mengorganisir tentara yang lebih besar dan terorganisir dengan baik dalam melanjutkan perjuangan melawan kekuatan Muslim di Tanah Suci. Sementara itu, Charles dari Anjou yang memiliki kepentingan politik sendiri
di Levant tidak berusaha untuk memperkuat wilayah Kristen. Sebaliknya, ia mungkin lebih fokus pada upaya untuk menjaga kekuasaannya sendiri dan mencegah pesaing politiknya seperti Pangeran Edward untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar di wilayah itu. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakstabilan di wilayah Kristen dan melemahkan kemampuan mereka untuk melawan musuh bersama. Pada sisi yang lain, Sultan Baybars dari Mamluk yang sudah menyadari potensi ancaman dari Pangeran Edward segera mengirim agen Hashashin untuk membunuhnya. Agen Hashashin anggota dari kelompok militan yang dikenal sebagai Nizari Ismails. Mereka berasal dari sebuah sekte dalam kelompok Islam Syiah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikenal sebagai Imam Agung. Serangan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan invasi masa depan yang bisa saja dilakukan oleh Edward. Bahkan meskipun Pangeran Edward sempat diserang dengan belati beracun, ia berhasil bertahan dan pulih setelah beberapa bulan melewati masa pengobatan. Setelah pulih dari serangan tersebut, Edward kembali ke Inggris pada tanggal 22 September 1272. Namun guys, kedatangannya disambut oleh kabar yang menyedihkan bahwa ayahnya Raja Henry III telah meninggal dunia, sehingga menjadikan Edward sebagai raja yang harus naik tahta. Dalam perkembangannya, upaya dalam mengorganisir perang salib baru tidak berjalan lancar. Dukungan dan kesiapan untuk perang tampaknya semakin menurun, meskipun beberapa paus dan Edward sendiri sudah berusaha untuk membangkitkan semangat perang. Pada bulan Mei 1291, setelah jatuhnya Acre, tentara salib terpaksa mengevakuasi wilayah terakhir mereka di Tirus, Sidon, dan Beirut. Ini menjadi akhir cerita dari kekuatan Kristen di Levant. Perang Salib ke-8 tetap berakhir dengan kemenangan bagi Sultan Baybars dan Mamluk. Sementara kekuatan Kristen di wilayah tersebut semakin terkikis dan melemah. Gimana nih guys ceritanya? Seru banget kan? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @sen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!